A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan zikir pagi sebagian bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tasba'u, min da'watin la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qata'nahum musnatai asyrata asbatan umama wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم
sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يدعون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Sungguh maha baiknya Allah masih diberi kesempatannya kita semua untuk terus memperbaiki diri di pagi ini. Mudah-mudahan pagi ini jadi pagi yang membuat diri kita adalah menjadi hamba yang lebih baik, istiqomah, nanti wafatnya kita husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim wa barik alaih. Kita kalau Allah tolong dan Allah beri taufik, insyaallah hari ini membahas Quran surah Al-A'raf ayat 160. Wa qatta'na humusnatai asyrah, dan kami membagi mereka menjadi 12 asbatan, suku, umaman yang berjumlah besar, wa auhayna, dan kami wahyukan ila kepada Musa, Nabi Musa, izistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya meminta air padanya, anidrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu wahai Musa kepada batu. Fambajasat, maka memancarlah dari batu tersebut, minhu, dari batu tersebut, isnata asyrah, 12 air, untuk 12 asbat, suku. Aina, mata air yang sangat jernih. Ain itu artinya juga bisa mata, ainun mata, bisa juga diartikan mata air yang sangat jernih. Qad alima kullu unas, setiap suku pun telah mengetahui, masyrabahum, di mana tempat minumnya masing-masing. Ini hadirin. Nabi Musa punya pengikut dari beragam macam suku yang Allah firmankan di ayat ini. Berapa suku? 12. Hei Musa, mana air nih? Kita butuh air.
Lalu Allah perintahkan, wahai Musa, fadrib bi asaqal hajar. Pukul tongkatmu ke batu. Dipukul, Nabi Musa taat pada Allah, memancarlah 12 mata air. Tahu nggak uniknya apa? Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat ini, qad alima kullu unasim masyrabahum. Mereka masing-masing suku sudah tahu mana sumber mata air mereka masing-masing. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Mereka sudah tahu mana sumber mata air mereka masing-masing. Sebagian ulama berpendapat bahwa jangan engkau khawatirkan soalan rezeki, karena manusia rezekinya sudah Allah tetapkan masing-masing. Qad alima kullu unasim masyrabahum, bahwa mereka tahu mata air mereka yang mana, mereka tahu. Ada 12, yaudah satu yang paling kanan, yang sebelah sini, nomor 3-nya, nomor 4-nya, nomor 6-nya, nomor 8-nya, 10-nya, 12-nya, masing-masing tahu jemaah. Kembali lagi pada rumus lama yang sudah kita ulang berkali-kali, rezeki tertakar tak mungkin tertukar, wajibnya kita adalah ikhtiar. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, tiap manusia harus mengerti peran dirinya masing-masing. Qad alima kullu unas, bahwa manusia itu alima, telah benar-benar mengetahui, dan mereka harus tahu masyrabahum, di mana porsi mata airnya. Kalau kita tarik ke dalam bahasan kita ini harus tahu jemaah, di mana peran kita masing-masing. Untuk nolong agama Allah, di mana peran kita? Itu sebagian ulama pendapat yang kedua begitu. Jadi pendapat yang pertama, mereka udah tahu jatah sumur mereka masing-masing itu yang mana, mereka tahu. Yang kedua, kita harus tahu qad alima kullu unasim masyrabahum. Kita harus benar-benar punya pengetahuan, punya ilmu. Peran saya untuk menolong agama Allah di sini. Dengan tenaga saya luangkan waktu saya bersihkan masjidnya Allah, rumahnya Allah, saya bantu membersamai dakwah, saya bantu begini dan begitu, tenaga saya bisa. Ini peran saya di sini. Qad alima kullu unas, dan manusia harus tahu di mana perannya masing-masing. Masyrabahum, agar dia bisa meminum sumber mata air yang jernih yang membuat hidupnya itu hidup. Peran saya di tenaga, oke, lakukan. Siapa? Sayyidina Bilal. Tenaga apa? Tenaga dengan suara yang baik, merdu, beliau mengumandangkan azan. Sayyidina Mus'ab bin Umair, oke, peran saya yang bukain jalan. Madinah, beliau datang duluan, ketemu sama pembesar-pembesar, pemuka-pemuka kaum di kota Madinah, bukakan jalan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, peran saya adalah keberanian. Umar bin Khattab. Oke, peran saya tahu di harta. Utsman bin Affan. Oke, peran saya adalah di panahan. Sa'ad bin Abi Waqqas, Suhaib Ar-Rumi. Oke, peran saya di mana? Kita harus tahu. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing manusia harus tahu di mana ia bisa memaksimalkan air minum untuk diteguk oleh dirinya, yang membuat dirinya semakin sehat. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam, dan kami naungi mereka dengan naungan ghamam, awan. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Ini persis kayak Quran surah Al-Baqarah, manna wassalwa. Lalu Allah karuniakan kepada mereka manna wassalwa. Pernah dibahas pada beberapa kesempatan yang lalu, Allah turunkan manna
wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman, makanlah yang thayyib, baik-baik, terbaik dan berkualitas. Ma razaqnakum, dari rezeki yang kami Allah telah karuniakan kepada mereka. Yang karunia rezeki Allah, maka pas makan dianjurkannya kita tuh untuk mengingat ini rezeki dari Allah. Mengingat rezeki dari Allah ya kebaikan juga hadirin. Nanti kita juga tahu, karena tahu rezeki dari Allah, nanti kita tahu setiap kebaikan yang didapat itu dikembalikan lagi kepada Allah. Karena kita tahu sebenarnya rezeki dari Allah. Tadi ayat sebelumnya itu dua. Satu, mereka tahu rezeki mereka masing-masing. Dua, mereka tahu peran mereka masing-masing. Jadi sebenarnya hasad, iri, dengki gak perlu. Kalau kita tahu rezeki tertakar tidak mungkin tertukar. Harusnya kita tahu begitu hadirin. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah mereka menzalimi kami, tetapi mereka yang terhadap dirinya sendiri selalu menzalimi. Kenapa mas? Di skip aja. Ditolak. Atau aktifkan mode senyap. Jadi kalau dia nelpon otomatis dia ketolak gitu. Aktifkan mode senyap gitu. Jazakumullah khairan. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah. Dan ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah kalian hadhil qaryah, di negeri ini, yakni Baitul Maqdis. Wa kulu minha haitsu syi'tum ragada, wa kulu minha haitsu syi'tum. Dan makanlah serta minumlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Wa qulu hittatun, dan katakan hittah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Wadkhulul baba sujjada, dan masukilah kami dari pintu gerbangnya sambil membungkuk. Naghfir lakum, niscaya kamu akan diampuni Allah khati'atikum, dari kesalahan-kesalahanmu. Sanazidul muhsinin, kelak kami tambah pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah bagi mereka yang memasuki Baitul Maqdis pada zamannya Nabi Musa itu adalah agar mereka memasukinya dalam keadaan hormat. Membungkuk ini maknanya membungkuk penuh hormat. Tapi orang-orang yang kufur, masih ingat gak pelajaran-pelajaran kita sebelumnya? Mereka memasukinya dengan membelakangi. Orang-orang kufur memasukinya dengan membelakangi, bentuk penghinaan. Padahal diperintahkan oleh Allah Musa untuk masuk ke dalamnya dengan penuh hormat. Masuk dalam keadaan membungkuk. Membungkuk ta'zim. Bentuk penghormatan yang seperti ini diperintahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Hingga pada zaman sekarang kalau kita pun mau ta'zim pada seseorang, ada dua pendapat ulama. Tidak ada ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah, satu. Yang kedua, di beberapa asar juga pernah sahabat baginda SAW bertemu oleh salah seorang keluarga dari baginda Nabi yang adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu mencium tangan beliau, dan itu menjadi salah satu dasar dibolehkannya kita menghormati yang lebih tua atau orang yang lebih berilmu, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu terkenal dengan pakar tafsir terbaik dunia yang didoakan langsung oleh baginda Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan ilmu agama padanya dan ajarkan makna tafsir Al-Quran padanya. Maka boleh orang menghormati orang yang lebih tua, orang yang berilmu, atau orang lain yang dia menghormati, boleh. Jadi ada dua pendapat ulama tentang perkara hal ini. Meskipun kalau sujud sepakat ya, kalau membungkuk sedikit dibolehkan. Tapi kalau misalkan sujud, semua ulama sepakat tidak boleh. Ayyasjuda li ahadin
ala ahadin. Bahkan kata Nabi SAW, kalaulah aku boleh menyuruh sujud antara satu manusia kepada manusia yang lain, aku suruh sujud antara istri kepada suaminya. Maksudnya saking mulianya kedudukan suami. Tapi nggak boleh terus kemudian manusia sujud kepada manusia yang lain. Kalau boleh disuruh sujud, tapi pada kenyataannya tidak boleh, nggak boleh. Manusia nggak boleh sujud kepada manusia, manusia hanya boleh sujud kepada Allah semata. Nggak boleh manusia sujud kepada manusia. Bentuk ta'zim, penghormatan, bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat ke 23-24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ayat 24 Al-Isra. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Rendahkan sayapmu. Wahfid lahuma janaha dzulli minir rahmah. Rendahkan sayapmu minir rahmah. Salah satu bagian dari bentuk kasih sayangmu, penuh penghormatan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita sama orang tua tuh bahkan disuruh merendahkan. Lewat di depannya aja nggak boleh dalam keadaan congkak. Permisi. Makanya adat istiadat di kita di Jawa yang patut sekali terus dipertahankan adalah, mungkin di tempat lain juga ada ya, tapi salah satunya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ini punya mungkin, dan semua wilayah ya. Orang ngerti Islam harus ngerti. Ini ternyata bukan adatnya Jawa aja, tapi anjuran dalam Al-Quran. Al-Isra 24. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu. Manusia punya sayap nggak? Nggak punya. Berarti maknanya rendahkan tanganmu. Misi Pak begini. Nyun sewu. Tangannya itu di bawah ini. Permisi nyun sewu. Rendahkan sayap kita. Lahuma janaha dzulli minar rahmah. Di hadapan keduanya dengan penuh rasa rahmah, kasih dan sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah untuk kedua orang tua kita, rabbirhamhuma, ya Allah sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Diminta kita untuk masuk dalam keadaan penuh hormat kepada Baitul Maqdis. Jadi gini hadirin, penghormatan kepada rumahnya Allah itu nanti berlaku di semua masjid, semua rumahnya Allah, bukan cuma terkecuali di Baitul Maqdis. Ya kita masuk Masjidil Haram ya hormat, ya santun, nggak kemaki, nggak kemelinti, nggak sombong. Masuk Masjidil Haram ya iya, masuk Masjid Nabawi ya iya, masuk Masjid Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolela Wonosobo juga iya, penuh penghormatan. Gimana cara penghormatannya? Pakai pakaian yang Allah ridhoi, pakai pakaian yang Allah sukai, nggak sembarangan. Dia berbuat dengan kebaikan. Karena gimana pun ya hadirin ya, kalau orang bertamu ke tempat orang pakaiannya nggak sopan aja, ditolak. Orang mau masuk ke istana presiden nggak pakai kain bahan berwarna hitam, dia pakai celana jeans, ditolak. Nggak boleh masuk istana presiden. Harus kainnya kain bahan, warnanya warna hitam. Mau ketemu presiden, ada aturan mainnya. Kalau ketemu manusia aja kita punya sebegitu banyak peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, harus diturutinya, gimana kalau mau ketemu Allah? Masa kita serampangan? Gimana mau ketemu Allah?
Masa kita pakai pakaian ala kadarnya? Gimana kita mau jumpa sama Allah? Masa iya kita nggak pakai pakaian yang Allah sukai, pakaian yang Allah ridhoi? Walibasut taqwa dzalika khair. Allah berfirman, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Pakaian takwa itu apa? Pakaian yang membuat pemiliknya makin dekat sama Allah. Satu. Pakaian yang kedua, menjaga pemiliknya dari bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, pakaian yang membuat pemiliknya akan terhindar mendatangi tempat-tempat yang dimurkai Allah. Mungkinkah orang yang menggunakan pakaian yang syar'i, Allah ridhoi, lalu dia datang pada tempat-tempat yang tidak Allah sukai? Enggak. Dia datang pada tempat-tempat yang gak Allah ridhoi? Enggak. Pakaian yang baik membuat pemiliknya nanti akan datang pada tempat yang baik. Di Jawa punya falsafah, aji ning rogo soko busono. Bagaimana cara kita menghormati diri kita itu tergantung bagaimana cara kita berpenampilan. Penampilan. Masuk ke masjid. Kemarin juga masih ingat enggak? Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia sekalian, khudhu zinatakum, ambil pakaian terbaikmu, perhiasan terbaikmu, zinatakum, khudhu, ambil zinatakum, perhiasan terbaikmu, 'inda kulli masjid, setiap kali engkau mau pergi ke masjid, pakai performa terbaik, motor, kendaraan, pakaian, dan semuanya pakai yang terbaik. Semalam sarung udah dipakai tidur, jangan dipakai lagi. Turun, lepas, ganti sarung yang baru. Semalam baju ini mukenanya mungkin karena dari badai isya udah ngantuk pakai mukena yang sama. Udah, besoknya pas bangun-bangun masih nempel pada mukena tersebut, ganti sama mukena yang baru. Bentar lagi Ramadan, ayo pelan-pelan nih, nanti di laundry sejadah, mukena, sarung, semuanya di laundry. Yang udah di laundry jangan lupa hadirin dibuka, ntar jamuran itu di laundry tuh masih di laundry, tutupan plastikan, nanti dibuka, mas, nanti dibuka mas, kalau enggak nanti jamuran tuh jemaah. Dibuka, biarin nanti dipakai, pakai pakaian terbaik. Mau ketemu sama siapa? Allah. Mau ketemu sama manusia aja pakaiannya baik, masa ketemu sama Allah pakaiannya seadanya? Tanda tanya. Tulis di kolom komentar. Ketemu manusia aja pakaiannya baik, masa ketemu Allah seadanya? Tanda tanya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Kebanyakan orang-orang zalim suka mengganti perkataan-perkataan yang Allah firmankan pada mereka dengan perkataan yang tidak seperti apa yang Allah firmankan pada mereka, karena mereka tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal sebenarnya kalau misalnya seseorang itu datang ke masjid pakai pakaian terbaik, menghormati masjid, menghormati hak Allah, apa yang dia dapat? Di ayat sebelumnya, nakfir lakum khati'atikum, Allah nanti ampunkan kok dosa-dosa mereka, Allah maafkan kok kesalahan-kesalahan mereka. Sanazidul muhsinin, dan nanti Allah tambah kebaikan pada mereka. Jadi kalau kita menaruh rasa hormat kepada rumah ibadah, rumahnya Allah, masjidnya Allah, nanti kita dimaafkan kesalahan kita, diampuni dosa-dosanya, ditambah pahalanya.
Bahkan jamaah duduk aja di masjid, duduk begini. Ingat gak hadis Muslim, Nabi bersabda gimana? Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang dia duduk di waktu sholat untuk menunggu waktu sholat, siapa yang duduk di masjid, dia duduk dalam rangka menunggu waktu sholat, maka ada malaikat yang mendoakan dua hal kepadanya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang pertama, ya Allah maafkan, ampuni kesalahannya. Yang kedua, ya Allah rahmati dia. Kita duduk nunggu waktu sholat. Kalau ini menunggu waktu syuruk, Allahumma gfir lahu. Selama duduknya dalam masjid, masjid ada keberkahan tersendiri. Maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, Allahumma gfir lahu, ampuni dosanya. Allahumma rahamhu, rahmati dia ya Allah. Bagi orang-orang yang di masjid menunggu waktu sholat. Maka jangan diganti nih. Fabaddal, jangan diganti. Allah panggil kita ke masjid, kita malah mengganti, nggak usah ke masjid. Iya, memang semua ada tahapan-tahapannya. Mungkin orang ngerasa insecure untuk balik ke masjid. Mungkin orang ngerasa kurang pantas pergi ke masjid. Awalannya kita di kafe dulu, nggak apa-apa, siasah, nggak apa-apa, bentuk mengajak mereka dalam kebaikan. Tapi nanti saatnya mereka sudah mulai semakin dekat, ajak kembali ke masjid. Di masjid ini ada cahaya. Di masjid ini tempat orang yang mau memperbaiki dirinya. Di masjid ini justru tempat orang yang banyak dosa mau memohon ampun kepada Allahnya Azza wa Jalla. Di masjid ini tempat orang yang banyak salah lalu ingin salih. Di masjid ini tempat orang yang banyak sekali kekeliruan lalu ingin sekali mendapat pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala di masjid. Jangan diganti. Allah ucap A, katakan A. Allah ucap B, katakan B. Allah firman C, katakan C. Jangan dibolak-balik, jangan digonta-ganti sesuai berdasarkan hawa nafsu belaka. Fa'arsalna alaihim rijzan. Maka kalau kamu fabaddal, mengganti hukum-hukumnya Allah, kamu berhukum kepada ketetapan yang Allah tidak sukai, kamu mengambil keputusan selain dari keputusannya Allah, fa'arsalna alaihim rijza, Allah pasti turunkan azab kepadamu. Minas samai, azab yang turun dari langit, hujan yang membuat banjir bandang. Minas samai, petir halilintar yang membuat kalian semakin ketakutan dan tersiksa karenanya. Minas sama, angin dari langit yang membuat kalian nanti hancur rumahnya porak-poranda. Bima kanu yadhlimun. Biasanya azab itu datang kepada siapa? Orang yang zalim. Bima kanu yadhlimun. Itu sebab karena zalimnya mereka. Kezaliman itu yang menghantarkan azab Allah datang. Minas sama, dari langit maupun bumi, dari laut ataupun dari yang lain. Allah turunkan azab itu karena zalimnya seseorang. Ingat, melihat kepada diri sendiri, evaluasi. Melihat kepada orang lain, berbaik sangka. Kalau ada satu wilayah lagi kena musibah, kita baik sangka bahwa Allah hendak memuliakan derajat mereka. Tapi kalau kita yang kena musibah, evaluasi bahwa ini karena kezaliman yang kita lakukan. Karena ayatnya jelas, fa arsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yadhlimun. Kami turunkan azab kepada mereka, azab itu dari langit, dan kata sebagian ulama, dan dari seluruh penjuru azab didatangkan bima kanu, karena apa-apa yang mereka yazlimun telah lakukan perbuatan zalim itu kepada orang lain. Jadi tulis di kolom komentar ya jemaah, zalim sumber datangnya azab. Tulis di kolom komentar, zalim sumber datangnya azab. Kenapa azab Allah datangkan pada orang yang berbuat zalim? Jawabannya,
untuk nyadarin mereka, nyadarin kita. Alhamdulillah. Ya dikemulis li balakum. Kenapa Allah datangkan azab kepada kezaliman? Agar sadar untuk cepat kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau zalim dibiarkan, Allah timpakan azab. Makin pekat kezaliman, makin segera datang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Namrud makin zalim, datang azabnya Allah berupa lalat yang masuk ke hidungnya, bersarang beberapa hari, lalu dia pun mati cuma gara-gara lalat yang bersarang di dalam hidungnya. Fir'aun, penguasa 2/3 dunia, pasukannya banyak, hebat-hebat tak terkalahkan, orang-orang hebat ada di sekelilingnya. Tahu apa akhirnya? Tenggelam di dasar lautan. Allah azab mereka. Abu Lahab, paman Nabi, adik bapaknya Nabi. Abu Lahab kan adik bapaknya Nabi. Gimana akhir kesudahannya? Tabbat syada abi lahabiu wa tab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Karena kedua tangan itulah yang sering zalim pada baginda Nabi SAW. Padahal itu keponakannya sendiri. Yarhamukallah. Itu keponakannya sendiri itu. Rasulullah anak kakaknya. Abu Lahab adik bapaknya, adiknya Sayyidina Abu Lahab tuh adiknya Abdullah, ayah Nabi. Nabi keponakannya tapi dizalimi, maka tangannya celaka. Ingat tadi tulis kolom komentar apa? Zalim sumber datangnya azab. Hati-hati dengan kezaliman. Kalau satu negeri zalim, azabnya bisa nimpa satu negeri. Satu negeri taat, ingat ayat yang kemarin? Allah berfirman apa dalam Al-Quran? Di ayat-ayat sebelumnya, Lau ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau satu penduduk negeri beriman bertakwa, kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Buminya berkah, panennya melimpah, barokah melimpah. Dari langit hujannya itu pas komposisinya. Hujan yang tidak membahayakan, hujan yang mendatangkan rahmat, membuat tumbuh subur tanaman-tanaman yang ditanam. Panen lebih cepat dari waktunya dan hasil panennya bagus. Itu berkah. Amanu wattaqau. Faktor keberkahan tuh nggak datang tiba-tiba. Berkah ada sebab penyebabnya. Asbab keberkahan itu adalah beriman dan bertakwa. Berkah. Makanya rezeki berkah tuh karena pemiliknya iman, takwa. Nanti harta jadi azab kalau dia dengan hartanya malah berbuat zalim, jauh dari Allah. Sekarang lihat gini. Kalau kita mau tahu ini uang kita yang kita terima nih berkah gak sih? Kalau kita mau tahu nih harta yang kita dapatkan nih berkah gak sih? Lihatnya pada dua aspek. Aspek pertama, kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, barokah. Aspek kedua, kalau dia membuat kita semakin bermaksiat pada Allah dan makin jauh dari Allah, gak berkah. Harta yang gak berkah berasa, kadang-kadang cepet hilangnya. Nguap. Buat apa? Gak tahu. Hilang aja. Gak tahu buat apa, hilang aja. Kalau harta barokah, berkah, pasti jemaah. Kalau harta berkah tuh pasti kerasa sekali, enak, tenang,
nikmatinya nyaman. Cari keberkahan. Kembali pada ayat, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Dan kami pasti turunkan azab kepada mereka sebab karena kezaliman yang mereka lakukan. Bima kanu yazlimun. Jangan zalim. Zalim itu sebab datangnya azab. Hadirin, kita juga harus pandai-pandai mantesin diri kita sama Allah jemaah. Atas semua yang kita pinta, pandai-pandailah memantaskan diri. Sekarang gini deh, saya tanya sama jemaah. Kita punya staff, punya karyawan, punya orang kerja sama kita, nuntut kita terus untuk bantu urusan-urusannya. Bos, bantuin dong. Bos, butuh ini, bantuin dong. Bos, anak saya mau beli itu, tolongin dong bos. Tapi karyawan kita, staf kita nggak pernah bagus dalam bekerja. Suruh begini malah begitu. Suruh lakuin A malah yang dilakuin C. Suruh harus A tapi yang dilakukan malah B. Atas semua perintah-perintah kita, staf kita tuh nggak pernah mau maksimal. Padahal dia bisa memaksimalkan itu. Tapi dia minta sama kita, bos tolong dong, bos tolong dong. Dia aja nggak pernah memenuhi permintaan kita. Terus dia minta-minta sama kita. Kira-kira sebagai seorang bos mau bantu stafnya atau enggak? Ngapain? Kamu aja nggak pernah jalanin SOP saya. Kamu aja kerja nggak pernah maksimal. Kamu aja nggak pernah totalitas. Kamu aja banyak ngeluhnya. Kamu aja banyak ininya. Kamu aja nggak pernah bersyukur atas apa yang saya sudah beri sama kamu. Akhirnya sebagai atasan kita manusiawi begitu hadirin. Coba sekarang ditarik sama Allah. Berapa kali kita minta, ya Allah cepet dong, ya Allah bantu hamba dong, ya Allah hamba butuh nih, ya Allah hamba ini, hamba itu, hamba ini, hamba itu. Sering kita begitu sama Allah? Sering. Pertanyaannya, seberapa baik kita menjadi hambanya Allah? Udah baik belum kita jadi hambanya Allah? Suruh sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ayo hambaku, anfiqu. Infak, sedekah. Mimma razaqnakum. Itu kan rezeki dariku juga. Mimma dari apa-apa, razaqnakum yang aku rezekikan. Maksudnya, ayo sedekah. Toh juga itu rezeki siapa yang ngasih? Aku kan kata Allah. Allah yang ngasih. Ayo kasih dong. Tapi kita bilang, enggak deh. Ayo hambaku baca Quran. Enggak deh. Tapi kalau berdoa maunya, ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah ini, ya Allah itu. Coba lihat kita, apakah kita sudah baik jadi hamba? Pantaskan jemaah. Kalau mau permintaannya cepat dituruti oleh bosnya, jadilah staf yang baik. Kalau kita mau cepat dituruti keinginannya oleh Allah, maka jadilah hamba yang baik. Supaya nanti kalau kita bilang, ya Allah, labbaika ya abdi, ya hambaku, ada apa? Bahkan sebelum kita mengucap ya Allah, dalam hati baru batin, Allah langsung labbaika ya abdi. Iya wahai hambaku, hambaku kamu butuh apa? Itu jemaah. Pantaskan diri. Sudah baikkah kita menjadi seorang hamba? Kalau belum baik, ayo perbaiki. Kita mah gak ada yang baik, termasuk saya yang berbicara. Kita mah gak ada yang baik jadi hamba. Tapi insya Allah kita punya semangat untuk memperbaiki diri. Siap jadi baik? Insya Allah. Harus ada semangat jadi baik.
Kebaikan itu membuka banyak pintu. Jamaah, kalau yang jamaah lakukan baik, nanti yang datang adalah yang baik. Kalau yang kita lakukan buruk, yang datang biasanya yang buruk. Was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr. Ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak hadiratal bahr, di dekat lautan. Idh ya'duna, ketika mereka melanggar, fis sabti, aturan pada hari Sabat, Sabtu. Idh ta'tihim, yaitu ketika mereka datang, hitanuhum, ikan-ikan yang berada di sekitar mereka pada hari Sabtu terapung-apung di permukaan air. Yauma la yasbitun, padahal hari-hari yang bukan Sabat, la ta'tihim, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami menguji mereka disebabkan karena fasiknya mereka. Jadi pada zaman itu mereka hanya dibolehkan mendatangi ke laut hari Sabtu. Sedangkan pas hari Sabtu tuh ikannya nggak banyak. Selain hari Sabtu, ikan itu tuh malah datang, jemaah. Nah, caranya gimana? Caranya mereka memasang jaring pada hari Jumat. Yaumas sabtihim. Yang intinya mereka menancapkan itu jalaknya pada hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya, sehingga ketika mereka dilarang untuk masuk ke arena itu pada hari tertentu, mereka udah tetap dapat ikan karena mereka udah menjala pada sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Yang sebenarnya sih akal-akalan aja jemaah. Ada syariat diakal-akalin. Gimana caranya? Ini kan nggak boleh dilanggar. Ya tapi biar ketok-ketok nggak melanggar lah, diakal-akalin syariat itu. Sebenarnya sekarang pun juga terjadi sih jemaah, kurang lebih. Ada banyak sebagian orang tuh mengakal-akali syariat. Udah deh, biar halal gimana caranya? Udah, otak atik gatuk. Taruh aja ustadz suruh bilang bahwa riba adalah alasannya dihalalkan pada sebagian yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Nanti kan orang masyarakat jadi ambil produk riba kita lagi, padahal jelas-jelas riba itu haram. Tapi karena mungkin ada 1, 2, 3 dan segala macamnya, sehingga orang memandangi itu halal, ya udahlah nggak apa-apa. Misalkan, atau kalau bunga haram ya, sekarang kita namain aja deh dengan penamaan yang lain. Ya padahal ujung-ujungnya itu juga, bunga-bunga juga. Mungkin dengan penamaan yang Arab-Arab atau penamaan yang apa, sehingga terkesan seolah itu adalah kebaikan. Padahal tetap aja haram. Ini daging nih, halal dagingnya. Ya pokoknya makan aja. Daging apa? Lahmun khinzir. Apa tuh? Pokoknya daging deh, lahmun khinzir. Orang nggak tahu bahasa Arab, dikiranya Arab pasti halal. Pokoknya yang Arab pasti Islami. Lalu dia makan lahmul khinzir. Begitu dia cari di Google Translate, ternyata lahmul khinzir artinya daging babi. Waduh. Jangan mengakal-akali. Syariat sudah Allah tetapkan, jangan diakal-akali. Syariat sudah Allah tetapkan, jangan diakal-akali. Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan. Allah berfirman di Al-Baqarah 229, talak yang masih boleh rujuk cuma marrotani, 2 kali.
Kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk kembali kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, pernikahan yang betulan, ternyata laki-laki itu meninggal lebih cepat dari yang kita kira, lalu istrinya kembali menikah dengan suami lamanya, ini boleh, tapi bukan nikah muhalil. Tapi saya masih cinta, gimana cara ngakal-ngakalinya? Ya udah, pura-pura nikah aja. Setelah 5 menit diceraikan langsung, atau setelah saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah, saya talak kamu. Dah. Tujuannya apa? Supaya itu nikah muhalil, istrinya setelah ditalak 3 bisa kembali pada suaminya. Dalam syariat Islam, laki-laki bercandanya dia, seriusnya dia, jatuh apa? Talak. Bercandanya tetap, seriusnya ya tetap serius. Apa? At-talak, talak. Maka laki-laki kapan menjatuhkan? Saya talak kamu, talak 1 jatuh. Tulis gede-gede di lemari, sudah pernah ditalak 1 kali, diingat. Suami, aduh maaf sayang, aku hilaf, lala segala macam, rujuk, ya udah rujuk. Tanpa bahasa rujuk, tapi dia malam itu langsung bercampur, sah, rujuk berarti. Besoknya berantem lagi, saya talak kamu 2 kali. Tulis gede-gede, sudah pernah ditalak 2 kali, dan ini talak yang terakhir, masih boleh rujuk. Udah, rujuk lagi malamnya. Besoknya ribut, saya talak kamu, jatuh talak 3. Ini at-talaqu marratan, dalam Al-Baqarah 229, nggak boleh rujuk kembali, nggak boleh balik. At-talaqu marratan, Al-Baqarah 229, talak yang boleh rujuk cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Yang ketiga tidak bisa rujuk. Tapi kan kadang diakal-akalin, saya masih cinta, saya masih terlanjur, gimana anak-anak, gimana bisnis yang kita bangun bareng-bareng, gimana pengaruh, gimana. Akhirnya nikah muhalil. Apa nikah muhalil? Pernikahan untuk menghalalkan si istri kembali pada suaminya. Istri yang sudah ditalak 3 agar bisa kembali pada suaminya. Akhirnya nikahnya main-main, padahal nggak boleh. Kalaupun istri itu menikah, dia harus menikah dengan nikah betulan, rumah tangga dengan rumah tangga betulan. Kalaupun malamnya itu mereka bercampur, harus bercampur betulan. Gak boleh beberapa menit langsung setelah menikah beberapa menit ditalak agar kembali pada suami lamanya, gak boleh. Inilah aturan Allah. Makanya seorang suami gak boleh sembarangan ngucap. Seorang suami gak boleh sembarangan ngucap. Hati-hati dengan ucapan. Kalau kata-katanya, pulang deh ke tempat orang tuamu, belum jatuh talak, baru sindiran menuju talak. Ya udahlah, masing-masing aja. Belum jatuh talak, baru jatuh pada sindiran talak. Karena kalimat talak tuh kalimat yang sharih, jelas. Tak pegat kowe. Bahasa Jawa boleh, tolak tuki bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, saya ceraikan kamu boleh. Pakai bahasa yang lain silakan, daerah-daerah yang lain. Tapi kapan itu terucap? Jatuh. Begitu hadirin jamin dirahmati Allah. Makanya hati-hati dalam berucap. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Mereka yang mengakal-akali syariat karena jelas mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik. Makanya akal-akalan syariat mereka akali. Makanya syariat mereka akal-akali. Gimana caranya tetap bisa dapat? Gimana caranya? Kata Nabi SAW, kelak akan datang satu saat di mana manusia tidak lagi peduli dari mana harta itu mereka dapatkan, dengan cara halal ataukah haram. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka dapat uang, harta. Nggak peduli dengan cara apa. Padahal dalam Islam kan ada aturan mainnya. Ambil dengan cara yang baik supaya hasilnya baik. Dan toh gini ya hadirin,
kita ngambil dengan cara curang, sama kita jujur, sampai mati rezeki yang sudah Allah tetapkan buat kita segitu atau segitu? Ya segitu. Kita ngambil dengan cara curang pasti dapat. Kalau tahun ini 2024 jatahmu 1 miliar atau 1 triliun misalkan, ya 1 triliunnya pasti datang, 1 miliarnya ya pasti datang. Dengan cara baik atau cara buruk pasti datang. Tapi kan kalau kita mau baik, caranya juga harus baik. Kalau buruk, lihat-lihat, binasa pasti. Ingat, zalim sumber datangnya azab. Kalau buruk cara ngambilnya, nggak amanah, nggak jujur, nanti yang datang ngeri jemaah. Hati-hati. Jangan juga berbuat fasik. Gimana perbuatan fasik? Mengakal-akali syariat Islam. Walaiyazubillahi min dzalik. Cara yang baik, proses yang baik, zat yang baik menghasilkan hasil yang baik. Cara baik, proses baik, zat baik menghasilkan hasil yang terbaik. Jangan mau-maunya instan, cara cepat tapi ternyata zalim sama orang. Jangan. Natural aja jemaah. Organik aja. Kalau baik, nanti hasilnya baik. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita lanjutkan ayat 164 kalau Allah izinkan kita masih hidup, masih ada umur, insyaallah kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak hadirin semua yang datang di Masjid Maaf sudah berkenan untuk silaturahim, berkenan untuk belajar bersama. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak juga hadirin yang dari live streaming TikTok, YouTube, Instagram sudah rendah hati banget mau mendengarkan kami yang sama-sama belajar ini, kita yang sama-sama pagi belajar ini. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita pelajari dan semoga Allah mengganti paket datanya, pengorbanan waktu luangnya, dan semua hal yang teman-teman korbankan untuk pagi ini kita belajar diganti Allah dengan surga Firdaus tanpa hisab. Jangan sungkan-sungkan dikoreksi kalau ada yang keliru dari yang kami sampaikan, sampaikan saja koreksinya. Insya Allah kami akan siap memperbaiki diri dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu kepada kita ampunannya, maafnya, magfirahnya, dan kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Untuk hadirin, kalau ada yang mau ikut support bulan Ramadan, khusus Ramadan, ada mas nomor rekeningnya? Jadi di Ramadan maaf akan ada buka puasa setiap hari. Ramadan di maaf nanti mungkin akan ada banyak program-program hebat yang akan disebar insya Allah di beberapa waktu-waktu terdekat. Insya Allah ada Gemar Ramadan dan ada yang lain-lainnya juga. Teman-teman yang khusus Ramadan, sekali lagi ini rekening untuk khusus program Ramadan dan support program Ramadan. Sekali lagi untuk buka sahur, makan sahur, buka puasa dan makan sahur, tadarus Al-Quran, tarawih, kajian subuh syuruk, kegiatan Gemar Ramadan, iktikaf, dan mensupport memfasilitasi program-program Ramadan yang ada di bulan Ramadan. Ini khusus bulan Ramadan di Bank Mandiri 13600, tulis di kolom komentar ya, diulangi, Bank Mandiri 13600 1544 3028. Ditulis di kolom komentar, nanti disematkan atas nama Ihsan Tauhid. Ihsan Tauhid. Bank Mandiri 13600 1544 3028 atas nama Ihsan Tauhid Mandiri. Disematkan ya mas? Disematkan. Barakallahu fikum. Itu khusus Ramadan. Sekali lagi rekening khusus Ramadan. Mas Ihsan, beliau ketua DKM yang Masjid Muhammad Al-Fatih, jadi beliau nanti pakai nomor itu, nggak apa-apa, sama jemaah insya Allah sudah disiapkan, dikosongkan memang khusus Ramadan rekening tersebut. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya kalau masih Allah beri usia yang berkah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam untuk keluarga di rumah. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, atau save nomor WA-nya 081213 607020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau ikut andil di screenshot aja